Di video sebelumnya kita baru sampai di home screen ini, dan seperti yang saya katakan, kali ini kita akan membuat tampilan autentikasinya. Untuk itu saya akan jelaskan sedikit flow-nya supaya kita fokus dan tidak ngawur kemana-mana. Oke? Bisa dilihat di sini saya sudah buat diagram abal-abal, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan flow-nya kira-kira seperti ini. Mulai dari aplikasinya start, kita arahkan ke splash screen. Di splash screen nanti akan dicek dulu ada user atau tidak. Kalau tidak, kita arahkan ke login. Kalau ada, dicek lagi emailnya sudah diverifikasi atau belum. Kalau belum, verifikasi email dulu. Kalau sudah, dicek lagi sudah punya PIN atau belum. Kalau belum, buat PIN. Kalau sudah, baru ke tampilan PIN. Nanti di sini si user masukin PIN. Kalau PIN-nya salah, tentu gagal. Kalau benar, baru dapat hak akses ke home screen. Dan flow dari login ini kurang lebih sama seperti yang di sini. Oke, kita mulai dari splash-nya dulu. Dan sebagai informasi saja, splash yang akan kita buat ini custom ya, bukan splash yang natif. Oke, lanjut. Di sini saya akan buat file baru. Namanya splash.dart. Dan langsung import material lah. Material. Oke, di sini stl. Namanya splash. Dan kita return scaffold. Bodinya center. Childnya text loading. Sementara gini dulu, coba di save. Dan kita akan ubah home road-nya menjadi splash ini ya. Jadi kita command dot. Ini ditukar menjadi splash. Oke, ini hapus saja dan di restart. Oke ya, udah berganti. Kita ke splash.dart. Di sini kita buat kelas splash-nya pakai stateless ya. Karena kasusnya di splash ini akan melakukan pengecekan user. Tentu di sini ada yang namanya proses. Jadi kita tidak pakai stateless, melainkan stateful. Karena di stateless tidak ada yang namanya state, dari namanya saja sudah ketahuan ya. Dan sebenarnya kelas ini kalau mau diubah menjadi stateful, bisa refactoring seperti ini. Convert to stateful widget. Oke, tapi biar kelihatan perbedaannya, kita buat kelas baru saja. Oke. Jadi ini di rename dulu supaya tidak berjalan, dan kita akan buat kelas stateful-nya di bawah sini. Bisa diketik stf atau stateful widget. Dan kita namai splash. Yang di return sama, jadi di copy saja. Paste dan tambah ya di sini stf biar kelihatan perbedaannya. Oke. Coba di restart. Oke ya, jadi perbedaannya di stateful di sini kita punya metode yang namanya init state. Metode ini yang pertama kali jalan ketika kelas ini dipanggil. Jadi kita akan melakukan pengecekan user di metode ini ya. Sementara di kelas stateless widget tidak ada fitur seperti di stateful widget. Oke, jadi stateless-nya bisa dihapus dan di format. Di save. Oke, lanjut kita buat metode check usernya di bawah sini saja. Void check user sementara. Ini garis bawah ini
Kalau tahu keyword private ini sama ya. Intinya metode ini tidak bisa dipanggil di luar kelasnya. Oke, dan untuk sementara waktu loadingnya kita akan pakai future delay. Di sini durasinya seconds. Kita kasih 2 detik saja ya. Dan karena kita akan tunggu ini sampai selesai 2 detik, kita bisa pakai keyword async di sini await. Oke, setelah 2 detik baru kita pindahkan ke tampilan yang lainnya. Untuk itu kita akan pakai navigator dan kita akan coba push dan push replacement. Oke, bisa diketik navigator push sini material page route builder context, kita return ke home ya. Seperti ini, home-nya diimport dulu. Kita coba. Oh sorry, metodenya belum kita gunakan ya. Sini copy dan paste di sini. Oke, kita coba sekali lagi. Oke ya, setelah 2 detik pindah ke tampilan home. Bagaimana dengan push replacement? Ini kita copy. Dan yang ini di comment. Kita tukar menjadi replacement. Seperti ini. Coba kita restart. Oke, masih sama ya, 2 detik pindah ke home. Terus bedanya di mana? Supaya mudah dilihat perbedaannya, kita ke home.dart dulu. Di sini kita tambahkan up bar. Di save. Kita kembali ke splash dan kita coba pertama yang push ya. Ini di uncomment, ini di comment. Seperti ini. Restart. Oke. Di sini bisa dilihat ada tombol back atau tombol kembali yang artinya kalau kita push kita bisa kembali ke home route sebelumnya. Itu coba ditekan maka kita kembali ke loading. Sekarang kita coba yang replacement ini. Restart. Oke, up bar-nya tidak punya tombol back dan tentu saja tidak bisa kembali ke route sebelumnya. Karena route-nya ditimpa atau diganti atau ditukar. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita akan pakai yang push replacement ini. Oke, selanjutnya kita akan buat kondisi sementara supaya kita bisa arahkan tampilan ke home atau ke login. Jadi di sini saya akan buat parameter boolean bool user. Dan tentu saja di sini sekarang butuh nilai ya. Sementara ini kalau nilainya true arahkan ke home, kalau false arahkan ke login. Kita coba true dulu. Dan di sini ini saya akan hapus. Bisa dikondisikan di sini. Terserah bagaimana caranya. Bisa pakai if else atau di switch, terserah. Saya akan pakai ternary. Jadi di sini jika usernya true arahkan ke home, kalau false login. Lebih simple ya, coba di format.
Oh ya, kelas login ini belum kita buat ya. Jadi kita akan buat kelas loginnya ini dulu. Di folder screen ini, saya akan buat folder baru. Namai out. Dan di dalamnya file baru namai login.dart. Oke, simple aja dulu. Kita akan buat stf login. Di sini quick fix import material. Oke, kita return scaffold. Bodinya center. Childnya text login. Gini aja dulu, di save. Dan kita akan kembali ke Splash. Import login. Oke, kita coba ya. Sip, 2 detik ke home. Kita ubah ini ke false. Restart. Oke, 2 detik ke login. Selanjutnya karena ini splash screen, kita ubah teks ini menjadi loading progress ya. Jadi ini dihapus dan kita pakai circular progress indicator. Seperti ini. Kita coba. Oke. Kelihatan ya, kalau mau lebih lama ini dirubah jadi 5 detik. Oke, seperti ini ya. Saya akan kembalikan lagi. Dan widget ini nantinya akan sering digunakan. Jadi saya akan buat metode widget supaya nantinya kita tinggal panggil-panggil saja ya. Jadi di sini saya akan buat folder baru namanya widgets. Dan di dalamnya widgets.dart. Kita import materialnya. Oke, ini geser dulu. Ini tutup. Oke. Kita buat metodenya widget app loading. Seperti ini. Data type-nya widget ya. W ini supaya saya tahu metode ini berada di dalam widget ini ya. Oke. Kita return center childnya circular progress indicator titik koma. Oke. Coba di format. Dan di sini bisa juga dikasih doc comment, contohnya widget loading aplikasi. Yang nantinya ketika fungsi ini di hint akan muncul tulisan ini, oke? Kita copy dan kembali ke Splash. Ini hapus. Paste di sini. Oke. Kita quick fix import widget. Oke ya, kita coba ya. Hasilnya sama, hanya saja nanti kalau mau panggil loading lebih mudah. Oh ya, dokumen yang tadi bisa dilihat saat metode ini di hint ya. Seperti ini dia. Benar ya.
Widget loading aplikasi. Widget loading aplikasi. Oke, jadi kita bisa tambahkan dokumentasi di setiap metode yang kita buat. Oke, selanjutnya ini opsional. Saya akan kondisikan loadingnya berdasarkan sistem operasi. Jadi kalau OS-nya iOS, kita pakai Cupertino. Selain itu, kita pakai material. Oke, saya jalankan 2 emulator. Bentar ya. Ini di stop dulu. All devices ya. Oke, selesai. Pertama kita ke widget.dart dan kita akan import dart.io. Oke, di sini tambahi show platform. Sebenarnya tanpa keyword platform ini bisa ya. Hanya karena kita mau pakai satu kelas, ngapain juga dipanggil semua kelas yang ada di dart.io ini. Oke, di sini kita pakai platform is iOS. Kalau true, kita pakai Cupertino activity indicator. Oke, kalau false, circular progress indicator. Oke, kita coba ya. Gimana nyobanya nih? Geser sebentar nih ya. Restart. Android-nya juga. Oke, kelihatan ya. Ini kenapa? Sebentar sini. Oke, lag tadi ya. Jadi kalau iOS nanti loadingnya seperti ini. Seperti ini. Kalau selain iOS, loadingnya seperti ini.